Halo teman sinema, balik lagi bareng gue Andre. Kali ini gue akan bahas salah satu film Indonesia yaitu Kucumbu Tubuh Indahku atau Memories of My Body. Film ini menceritakan tentang kisah hidup, konflik batin, serta proses identifikasi diri yang dialami oleh seorang penari lengger lanang bernama Juno. Dari film ini kita dapat belajar bagaimana perjalanan Juno lebih mengenal dirinya sendiri, dari satu tempat ke tempat lain, dari satu kejadian ke kejadian lainnya. Kira-kira bagaimana ya cara agar kita lebih mudah mengenal diri sendiri seperti yang telah dialami oleh Juno? Mengenal diri sendiri atau yang dikenal dengan self-discovery merupakan proses yang panjang. Setiap orang penting untuk lebih mengenal diri mereka sendiri. Dengan mengenal diri sendiri, kita dapat menghindari diri untuk mengikuti orang lain yang tidak sejalan dengan diri kita. Selain itu, kita dapat lebih memaksimalkan potensi yang kita miliki. Berikut bagaimana merangkum beberapa cara untuk lebih mengenali diri sendiri. Dan beberapa cara ini bisa kita lihat juga di film Kucumbu Tubuh Indahku. Yang pertama adalah bertanya kepada diri sendiri. Untuk mengenal diri, tentunya langkah pertama yang dilakukan adalah bertanya pada diri sendiri. Siapa kita ini? Dengan memberikan deskripsi yang bisa menggambarkan diri kita, misalnya nih, apa sih yang sebenarnya membuat kita berbeda dari orang lain? Apa yang kita suka, apa yang kita tidak suka, kelebihan dan kekurangan, serta apa yang membuat kita merasa bangga, merasa bersemangat, dan yang ingin kita capai dalam kehidupan ini. Sayangnya dalam film ini, kita tidak diperlihatkan bagaimana Juno bertanya pada dirinya sendiri tentang siapa dirinya, sehingga ia hanya mengikuti perjalanan hidupnya dan menyangkal apa yang terjadi pada dirinya. Ia tidak memiliki waktu untuk bertanya pada dirinya sendiri akibat situasi yang penuh tekanan yang dialami oleh Juno. Yang kedua adalah banyak mencoba hal-hal baru. Tentu akan sulit bagi kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang diri jika kita belum mengetahui banyak hal. Oleh karena itu, penting untuk kita terus mencoba hal-hal baru alias eksplorasi diri nih. Karena kita nggak akan tahu apa yang kita suka dan apa yang nggak kita suka kalau kita belum mencobanya, bener kan? Misalnya bisa kita lihat dalam cerita ini nih, perjalanan Juno dari satu tempat ke tempat lain sebenarnya mengantarkan dia lebih dekat kepada siapa dirinya sebenarnya, karena dia akan mengalami banyak hal dalam kehidupannya, sehingga ia jadi lebih tahu apa yang sebenarnya ia inginkan. Yang ketiga adalah connecting to others, atau tetap terkoneksi dengan orang lain. Terkoneksi dengan orang lain akan membantu kita lebih mengenal diri. Orang lain dapat memberikan pencerahan ataupun ide terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita. Apalagi jika orang tersebut juga memang tertarik tentang self-discovery. Ini akan saling membantu nih untuk lebih mengenal diri sendiri. Seperti Juno, kita bisa lihat bahwa ia bergabung dalam komunitas penari lengger. Nah, di sana dia akhirnya mengetahui bahwa ternyata dia tuh memang suka menari dan merasa lebih bebas ketika ia memperagakan tariannya. Adegan lain yang bisa kita lihat dalam film ini yaitu ketika Juno mendengar pesan dari Pak D-nya yang penjahit itu, di mana pesan tersebut menyadarkan Juno bahwa perilaku self-harm atau menyakiti diri sendirinya itu ternyata tidak membantu dia untuk keluar dari trauma yang dirasakan. Terakhir, give yourself time. Perjalanan mengenali diri ini bukanlah hal yang selesai dalam hitungan jam. Setiap harinya kita terus berproses, menyadari dan merefleksikan apa yang terjadi pada diri ini. Jadi pelan-pelan aja ya dan dinikmati prosesnya. Seperti yang kita lihat dalam film ini, di penghujung film Juno terlihat merasa lebih lega. Dan perasaan itu pun tidak datang secara tiba-tiba loh teman sinema, tapi melalui proses yang panjang juga. Nah, sekarang udah tahu kan beberapa tips yang bisa kita terapin untuk lebih mengenal diri sendiri. Semoga informasi ini bermanfaat ya teman sinema. Kalau kalian punya pendapat lain tentang adegan yang tadi gue bahas, atau punya rekomendasi film lain nih yang enak buat dibahas dari sisi psikologi, langsung aja komen di bawah ya. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like, share, dan subscribe. Dadah!